Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sekolah Kebijakan Publik. Kali ini bersama saya Zumrotul Firdaus bersama rekan saya Toto Sulistyo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentunya dengan salah satu kebijakan publik yang menurut kami cukup menarik. Kira-kira kebijakan apakah itu? Itu tentang ini Mbak Zulfi ya, tentang kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Nah, kalau ngomongin tentang perkawinan ini pasti akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Kalau bicara tentang perkawinan, kok kenapa orang mau kawin saja ini ada undang-undang yang mengatur. Nah, kira-kira latar belakangnya itu seperti apa? Filosofi Mbak Zulfi ya, filosofinya itu karena adanya kesenjangan ya antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang anak ya, tentang perlindungan anak. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu usia perkawinan kan untuk perempuan kan 16 tahun. Sedangkan untuk yang laki-laki atau yang cowok itu kan 19 tahun. Nah, sedangkan dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan itu adalah seseorang yang mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Jadi haknya itu harus terpenuhi. Nah, sedangkan di sisi lain di Undang-Undang Nomor 174 anak itu dibolehkan menikah di usia 16 tahun. Nah, ketika dia menikah, otomatis ada hak anak, misalkan hak memperoleh pendidikan, hak tumbuh dan berkembang itu terhalangi atau bisa dikatakan tidak bisa tercapai, Pak Zulfi. Jadi ada kesenjangan. Makanya dirasa perlu ada merubah Undang-Undang 174 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Berarti karena awalnya ada ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan seperti itu ya. Dimana kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk yang menikah antara usia 16 sampai 18 tahun ini masih disebut pernikahan anak. Dan kemudian juga ada kesenjangan atau antara laki-laki dan perempuan yang kini kemudian disamakan menjadi 19 tahun ya, karena kesetaraan gender seperti itu. Nah, kemudian kalau dari Mas Toto sendiri, ketika seorang calon pengantin laki-laki maupun perempuan ini mau menikah, sedangkan menikah ini adalah hak asasi bagi mereka, kenapa kok harus undang-undang ini mengatur batas minimal pernikahan dari usia menikah ini di 19 tahun? Karena kalau berbicara ini ya, batas usia ya, ini perlu kok diatasi melalui undang-undang ini dikarenakan supaya ya pengantin itu atau calon pengantin itu siap, terutama dari sisi ekonomi, sisi fisik, terus kemudian sisi psikologisnya dan sisi yang lain. Itu Mbak Zulfi ya. Kesiapannya perlu disiapkan. Nah, itu bisa tercapai ketika di atas usia 19 tahun. Nah, ketika pernikahan itu terjadi sebelum usia 19 tahun atau terjadi di fase-fase anak usia 16, 17, 18, itu banyak hak-hak anak itu yang hilang atau dibatasi atau tidak bisa tercapai. Misalkan di usia 16 itu dia harus sekolah, terus kemudian hak tumbuh kembangnya itu harus terpenuhi. Dengan dia menikah otomatis itu hilang. Nah, bisa kita lihat ya rata-rata ya dari kasus KDRT, terus kemudian perceraian, terus bahkan stunting itu dilatar belakangi karena ini pernikahan dini Mbak Zulfi. Itu pernikahan yang terjadi ketika usia-usia anak. Jadi pemerintah itu ya dirasa perlulah untuk ini melakukan perubahan undang-undang dari 174 menjadi 16 tahun 2019. Berarti dari kebijakan ini sendiri pun diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya, dari segi fisik, kemudian dari segi emosional juga, dari segi psikologis dan macam-macam pertimbangan lainnya. Misalkan dari segi kesehatan reproduksi, tentunya ini juga dapat mengurangi resiko dari kematian ibu dan anak. Kemudian
dari segi laju pertumbuhan penduduk tentunya jika terjadi pendewasaan usia perkawinan, maka rentang usia subur ini akan lebih pendek sehingga dapat mengerem gitu ya, memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Bayangkan kalau dari usia 16 tahun sudah menikah nih. Jadi dia ketika pasangan usia subur ini menopause di usia 49 tahun saja, dia sudah punya 30 tahun masa subur. Kalau dia 5 tahun sekali punya anak, wah bisa 6 sampai 7 anak ya. Ya tentunya. Nah, kemudian Mas Toto, kalau misalkan ada pasangan calon pengantin atau laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sebelum usia 19 tahun, apakah dari undang-undang ini memfasilitasi untuk pernikahan di usia di bawah itu, atau memang kalau tidak usia 19 tahun ya tidak boleh gitu? Kalau dari segi undang-undangnya sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Untuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memfasilitasi ya ketika terjadi perkawinan di kurang dari usia yang telah ditentukan, yaitu namanya dispensasi atau pengecualian ya. Ini tentu saja calon pengantin itu bisa menunjukkan ini ya bukti, terus kemudian syarat-syarat kenapa kok dia itu menikah di usia dini ya. Terus kemudian dia mengajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, kalau yang non muslim itu ke pengadilan negeri. Nah dari situ sama pengadilan akan diberikan izin atau tidak. Kalau diberikan izin sehingga surat dispensasi itu keluar, sehingga sama calon pengantinnya tadi dispensasi itu dibawa ke KUA. Dengan dasar dispensasi itu KUA bisa melaksanakan pencatatan perkawinan, Pak Surfi. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu memungkinkan diperbolehkannya pernikahan dini, yakni dengan dispensasi atau pengecualian, Pak Surfi. Jadi tetap ada edukasi atau mungkin konseling ya untuk perencanaan kehidupan keluarga, akan tetapi jika ada alasan yang sangat mendesak, maka di undang-undang pun dapat ada aturan yang mengatur gitu ya. Jadi ketika ada alasan mendesak tersebut, maka di calon pengantin dari orang tua, dari calon pengantin atau dari pengantinnya, dari orang tuanya ya, mengajukan untuk sidang dispensasi nikah. Kalau untuk muslim di pengadilan agama dan kalau non muslim di pengadilan negeri. Kemudian Mas Toto, ini kan dari undang-undangnya sendiri sudah diundangkan dari tahun 2019. Nah, implementasinya sekarang bagaimanakah di lapangan? Apakah sudah berjalan atau bagaimana? Nah, terima kasih Mbak Turfi, ini pertanyaan yang menarik sekali. Mungkin saya akan berbicara yang agak detail sedikit ya. Kalau kita berbicara tentang implementasi, berarti juga kita berbicara tentang formulasi, proses-proses yang dilalui dari sebuah kebijakan tadi. Adapun implementasi itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang ya. Di antaranya adalah jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan tadi. Nah, jenis manfaat adalah bagaimana sebuah kebijakan itu memberikan dampak positif ya, dari sebuah pelaksanaan implementasi. Dengan adanya batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, itu ada dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalkan dengan adanya kebijakan ini, kasus KDRT menurun, terus kemudian kasus perceraian menurun. Nah, kalau itu terjadi berarti implementasinya itu berjalan dengan baik kalau dilihat dari sisi jenis manfaat yang dihasilkan. Terus kemudian kalau dilihat dari sudut pandang derajat perubahan yang ingin dicapai, ya maksudnya begini, derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan adalah target yang ingin dicapai dari sebuah perubahan kebijakan tadi. Ya. Pasti yang ingin dicapai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya penurunan kasus-kasus pernikahan dini. Itu Mbak Zurfi, dilihat dari target yang ingin dicapai ya. Terus kemudian dari sudut pandang
letak pengambilan keputusan. Nah ini berarti itu adalah cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan cara tertentu agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kalau dari level letak pengambilan keputusan ini berarti kita berbicara di level bawah, yaitu mulai dari ini ya, proses kepengurusannya ya di KUA, di kecamatan atau sampai di pengadilan agama itu sudah sesuai, maka berarti implementasi dari undang-undang tadi sudah berjalan dengan baik. Terus kemudian dari kacamata pelaksanaan program ya, apakah di lapangan di penerapannya itu banyak program yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh instansi, lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendukung kebijakan ini. Nah ini bisa kita lihat ya, banyak program-program di masyarakat ya, terutama untuk yang dari kami dari BKKBN itu untuk mendukung kebijakan ini adalah seperti kita ada program PIKR, ada program TKR, terus kemudian ada program Saka Kencana ya. Itu semua program-program yang diharapkan untuk mendukung supaya ini terjadinya penurunan perkawinan dini. Itu dilihat dari pelaksanaan programnya Mbak Yudi. Kalau dari selain BKKBN, apakah ada integrasi dari lintas sektor di program sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini? Oh ya, ada Mbak Yudi. Biasanya kami ya itu berintegrasi kegiatan misalkan dengan dinas kesehatan, melakukan penyuluhan bersama ya, terus kemudian bahkan sampai untuk kunjungan rumah, terus kemudian kita kerjasama dengan KUA juga untuk penyuluh agama Islam non-PNS. Kita memberikan materi-materi di pengajian-pengajian, baik di misalkan ya di desa ada di Fatayat, ada di Muslimah dan sebagainya, Aisyah termasuk. Di sana kami memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang perkawinan dini. Terus kemudian dengan dengan yang lainnya, misalkan dengan bagian sospu di kecamatan, kami sering melakukan penyuluhan bersama dengan pendamping PKH, bahkan kita sering datang ke kelompok PKH untuk menyampaikan program-program penurunan perkawinan usia dini. Berarti sudah banyak sekali ya program ya, konkret banyak di lapangan. Oke, terima kasih Mas Toto. Sepertinya bincang-bincang kita kali ini sangat menarik ya. Bisa saya garis bawahi, tentunya undang-undang ini atau kebijakan ini tujuannya adalah membentuk keluarga yang berkualitas gitu ya. Kemudian juga nantinya akan mengarah ke tujuan negara ya. Baik, terima kasih banyak Mas Toto atas waktunya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.